semuanya. Hari ini saya akan membantu menjelaskan CELC peristiwa perpindahan 2023 untuk persiapan UAS. Soal pertama yang akan saya bahas adalah seperti yang tertampil. Nah, fluida kental mengalir secara laminar melalui pipa silinder dengan jari-jari R. Nah, berarti jari-jarinya itu dari sini. Dari sini sampai sini itu R ya. Jika viscous heating diperhitungkan, buktikan bahwa persamaan energi dapat diturunkan seperti yang tertampil. Nah, di sini saya udah nulisin untuk persamaan 1. Untuk penurunan sendiri, mungkin kalian bisa baca-baca kembali materi yang buat UTS. Nah, VZ sama dou VR dou R ini bakal digunain nanti pas lagi kita nyoret-nyoret dari persamaan. Jadi, kalau di sini saya turunin VZ terhadap R-nya itu dengan cara pertama-tama dikaliin dulu ke sini. Terus turunin terhadap R. Nah, kalau kalian lihat Vmax ini kalau diturunin terhadap R itu bakal hasil 0. Jadi hasil yang di sini itu tuh hasil dari yang Vmax R per R kuadrat ini diturunin terhadap R. Setelah disusun ulang, kalian bakal dapat yang 2 Vmax R besar kuadrat kali R sebagai persamaan 2. Nah, di sini saya bakal gunain appendix B ya. Karena di sini kan dibilang menggunakan pipa silinder. Jadi, untuk pembahasannya itu kalian harus gunain yang untuk cylindrical coordinates. Baik untuk yang appendix B9 sama B7 ya. Nah, appendix B92 yaitu equation of energy. Kita bisa coret-coret. Pertama-tama kita bisa lihat dulu di soalnya itu kalau misalkan VZ itu fungsi dari R dan T itu fungsi dari R dan Z. Oke. Nah, habis itu kita bisa coret-coret. Di sini dou T per dou T itu anggap 0 karena steady state. Terus kan kecepatannya cuma ada VZ. Jadi VR sama Vθ tuh 0, makanya bisa dicoret. Ini bisa coret. Nah, ini VZ T per dz ini ada. Terus ini yang ini ada. Terus yang ini T-nya kan bukan fungsi dari theta, jadi suku yang ini bisa dicoret. Dan kalau suku ini T-nya juga bisa dicoret. Kenapa? Karena bisa diabaikan, karena Z-nya itu sangat panjang. Oke. Dari hasil coret-coret yang tadi bisa didapetin persamaan 3 ini. Nah, di persamaan 3 ini kan ada suku yang kalian belum tahu kan, yaitu ini, suku yang namanya viscous heating. Di soal kan bilang kalau viscous heating itu tidak diabaikan. Jadi harus dicari. Nah, buat nyarinya gimana? Nah, itu pakai appendix B72 yang dissipation function. Di sini kalian juga bisa coret-coret sesuai yang tadi. Jadi kan tadi udah diketahui juga kan VR sama Vθ 0. Jadi bisa coret nih. Ini. Terus VZ itu bukan fungsi Z karena VZ itu fungsi R. Jadi ini bisa dicoret. Vθ 0, VR 0, VZ bukan fungsi theta, V0, VR 0. Terus VR 0 juga, Vθ 0, dan VZ bukan fungsi Z ya. Jadi yang kesisa tuh bakal jadi yang persamaan 4 ini. Nah, persamaan 4 ini bakal disubstitusiin ke persamaan 3. Nah, ini kan ini kan dissipation. Nah, ini viscous heatingnya dimasukin ke dalam sini. Jadi yang persamaan nanti kalian bakal dapetin yang kayak persamaan 5 ini. Nah, di sini kalau di persamaan 5 kalian bisa lihat juga kan kalau misalkan ada suku yaitu VZ sama suku ini dVZ per dr.
Nah, WZ ini tuh disubstitusiin pakai persamaan 1. Persamaan 1 tuh persamaan yang ini dari materi UTS. Terus DWZ per DR-nya itu disubstitusiin pakai persamaan 2 yang ini. Jadi yang kayak gini nantinya. Nah, terus setelah kalian udah substitusiin, kalian bisa susun ulang persamaannya dan udah jadi yang persamaan sesuai dengan yang di soal. Jadi sudah terbukti ya. Selanjutnya saya akan bahas buat yang nomor 2 ya. Untuk nomor 2 itu panas mengalir melalui sebuah anulus yang mempunyai jari-jari dalam R1 dan jari-jari luar R2. Nah, ini kalian mungkin bisa gambarin dulu ya kalau misalkan yang susah membayangkan. Terus konduktivitas panas bervariasi. Nah, untuk persamaan konduktivitas panasnya itu udah dikasih tahu. Terus buktikan bahwa fluks panas melalui dinding anulus dapat dituliskan seperti yang tertampil. Oke, ini anulus ya. Jadi kalau dari soalnya itu kita bisa tahu apa? Kita bisa tahu kalau misalkan VZ-nya itu fungsi dari radius. Terus jadi V theta sama VR-nya sama dengan 0. Sama ya kayak yang sebelumnya. Nah, terus ini kalau misalkan anulus ini kalian pernah diajarin kan kalau misalkan itu bisa di cut. Terus habis itu bisa jadi yang kayak gini. Yang kayak gini. Dimana luas selimutnya itu 2 PR. Di sini L dan di bawahnya itu 2 PR tambah delta R. Nah, karena udah dikasih limit delta R yang menuju 0, jadi untuk areanya itu adalah 2 PRL. Yang ini. Oke, di sini saya akan mengerjakan pakai penurunan rumus. Oke. Sekarang di sini kita bisa lihat kalau misalkan luas kali QR pada R dikurangin AQR pada R plus R. Ini in min out ya. In min out sama dengan akumulasi, tapi di sini tidak ada akumulasi. Jadi 0. Nah, areanya ini bisa disubstitusi pakai yang tadi, yang ini. Jadi 2 PRL ini. Terus sudah dapat yang persamaan ini, kita bagi pakai 2 PRL delta R biar jadi persamaan yang kayak gini. Terus di limit delta R menuju 0 supaya bisa menjadi persamaan ini D RQR per DR. Nah, ini kalau misalkan kalian nanya kenapa yang di sini R plus R-nya ada di sebelah kanan, ini di sebelah kiri. Nah, itu bakal sama aja ya, itu cuma ganti ruas aja. Ini karena mau dijadiin limit delta R menuju 0, jadi saya balik gitu. Terus abis itu kan sudah dapat yang ini nih. Ini bisa di DR-nya ini bisa dipindah ruas. Terus abis itu diintegralkan. Setelah diintegralin bisa didapetin persamaan yang kayak gini. Nah, terus kita kan tahu juga kalau misalnya di hukum Fick itu QR itu sama dengan min K dt per DR. Jadi ini nih bisa disama denganin gitu. Jadi gini, min K dt per DR sama dengan C1R gitu. Nah, tapi C1 ini kan sebenarnya konstanta kan. Jadi sebenarnya kayak kalau misalkan ditulis kayak gini juga nggak apa-apa gitu. Sama dengan C1R gitu. Nggak apa-apa. Kalau di kasus ini ya. Terus nah, terus kan nilai K di sini, nilai K yang di sini nih. Maaf. Nilai K yang di sini itu tuh kalian substitusiin pakai yang udah diketahuin di awal, yang ini, ingat ya? Jadi nanti hasilnya kayak gini. Terus kan ini ada dt per dr. Nah, dr itu bakal dipindahin ke ruas kanan.
Terus masing-masing diintegralin kayak gini. Yang di sini dari T1 sampai T2, yang di sini dari R1 sampai R2. Nah, mungkin kalau misalkan integral yang ruas kanan itu kalian udah pada bisa semua lah ya. Jadinya nanti C1 ln R2 per R1. Nah, mungkin untuk integral yang ruas kiri ini kalian harus pelajarin lagi ya untuk kayak kalkulus gitu mungkin. Terus habis itu disubstitusiin T2 sama T1 nya, nanti dapat persamaan yang kayak gini. Nah, habis itu sebenarnya sisa tinggal susun ulang aja sih. Jadi di sini kan ada suku yang sama nih, contohnya yang ini K1T1, K1T1 ini saling coret ya. Terus udah, terus habis itu ini susun ulang. Jadi kalau di sini biar saya gampang lihatnya, biasanya saya kayak kali ke dalam dulu. Ini kali gitu. Terus jadinya yang kayak persamaan ini. Nah, sama kayak tadi, lihat apakah ada yang sama atau enggak gitu sukunya. Di sini tuh ada yang sama nih, ini sama ini kan. Terus mana lagi? Ini sama ini kan. Jadi kita bisa step by step gitu ngerjainnya. Kalau misalkan belum bisa langsung. Jadi kayak gini, nanti persamaan yang dapetin, terus akhirnya kita bisa jadiin, kita setengahnya kita tarik keluar, kita bisa tulis kayak gini. Abis itu K1T2 min K2T1 tambah K2T2 min K1T1 tuh sebenarnya apa sih? Sebenarnya ini kan. Sebenarnya kalau K2 coba di sini. Aku coba tulis ini. Gini, K2T2 min T1 plus K1 T2 min T1. Nah, ini kalau dikali ke dalam, yang ini, yang kurung-kurung ini, kan kayak gini kan. Terus nanti hasilnya bakal jadi K2 T2 min K2 T1 tambah K1 T2 minus K1 T1. Nah, ini sama kan sama yang ini. Oke, jadi kayak gini ya. Abis itu, kan ini udah cukup simpel ya. Jadi C1-nya itu bisa di-solve. C1 di sini jadi kayak gini. Jadi ln R2 per R1-nya itu dipindah ruas. Oke. Abis C1-nya kalian udah dapat, kalian bisa nih masukin ke rumus yang QR sama dengan C1 bagi R. Supaya kalian ingat, mungkin rumusnya tuh yang ini, yang kalian solve awal ini. Oke. Pas udah disubstitusiin C1-nya, nanti kalian bakal dapat hasil seperti yang di soal ya. Jadi ini juga udah terbukti. Oke, selanjutnya ada soal nomor 3. Fluida B mengalir secara laminar di dalam pipa dengan kecepatan uniform VO plug flow ke arah Z. Pada satu titik, senyawa A diinjeksikan dengan laju alir konstan sebesar WA mol per detik. Jumlah A yang diinjeksikan cukup kecil sehingga tidak mempengaruhi kecepatan uniform dari fluida B. Senyawa A terbawa aliran fluida B dan pada saat bersamaan berdifusi ke arah aksial dan radial. Nanti ini dicatat ya. Nah, catatan asumsikan titik tempat injeksi adalah titik awal sumbu koordinat 000. A. Lakukan analisis dan turunkan persamaan diferensial untuk mendapatkan profil konsentrasi A dan tuliskan semua kondisi batasnya. Nah, lagi-lagi di sini digambarin dulu kalau misalkan bingung cara untuk membayangkannya. Jadi di sini 00-nya itu di tengah diasumsikannya. Oke, R itu ke sini, R ini ke sini, Z ke sana, dan theta itu yang muter. Udah familiar pasti semuanya ya. Oke, ini mungkin bisa ditulis dulu kondisi batasnya untuk menjawab yang B. Jadi pas CA ini pas lagi di 00, maksudnya di awal itu, berarti konsentrasinya itu bakal konsentrasi awal CA0.
Terus CA saat titik R, 0, jadi maksudnya pas lagi awal. Tapi pas lagi di R tuh di mana? Yang ini R, yang ini berarti R juga atau enggak minus R, tergantung dari kalian ninjaunya di mana. Di sini tulis aja CAR sama dengan 0 sama dengan 0. Terus CARZ sama dengan CA. Oke, paham ya? Oke, terus kan nih, ini yang tadi saya suruh catat. Jadi di soal kan dibilang berdifusi ke arah aksial dan radial. Aksial tuh maksudnya sumbu Z, kalau radial itu maksudnya sumbu R. Jadi karena itu kita bisa tahu kalau misalkan CA-nya itu fungsi R dan Z. Terus juga dia bilang mengalir secara plug flow. Artinya apa? Artinya VZ itu bukan fungsi R, jadi beda sama yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, di sini ditinjau kontrol volumenya ya. Jadi ini adalah delta R-nya yang dari sini sampai sini. Terus di sini delta Z-nya. Oke. Di sini kan tadi kan udah diketahui kan CA sama dengan fungsi R, Z. Nah, untuk kontrol volume ini juga bisa kayak tadi di-cut terus dijadiin yang kayak gini. Bukan sama dengan 0 ya, maaf. Ini lim R menuju 0, itu volumenya bisa dicari 2 pi R delta R kali Z. Gitu. Oke. Terus selanjutnya kita akan Rachamol. Di sini juga saya menjelaskannya dengan penurunan rumus ya. Di sini itu tidak terjadi reaksi antara A dan B. Nah, Rachamol kan in, min, out, tambah produce minus yang bereaksi. Nah, karena nggak ada reaksi, maka yang produce sama yang reaksinya itu nggak ada ya, nggak ada. Jadi ini bisa dicoret-coret. Jadi ini cuma in, min, out aja. Nah, in, min, outnya gimana? Kalian bisa tulis yang kayak gini. Jadi ini nih flux mol dikali luas penampangnya gitu. Udah didapetin persamaan yang kayak gini. Itu dibagi 2 pi R delta R delta Z supaya jadi persamaan yang bawah ini. Nah, ini sama aja ya alasannya kayak soal yang sebelumnya, kenapa yang delta R plus delta R jadi yang di sebelah kiri dibandingkan yang R-nya aja, padahal yang kalau kita lihat yang di atasnya itu kan delta R-nya yang setelahnya ya. Nah, itu sama aja karena itu cuman pindah ruas aja. Abis udah dikasih limit yang ini delta R menuju 0, ini delta Z menuju 0, itu dapetin persamaan satu kayak gini. Terus habis itu buat nge-solve yang persamaan satu ini kan ada flux mol AR dan NaAZ. Nah, itu dicari pakai hukum Fick. Nah, kalau dari yang kalian pelajarin itu kan hukum Fick itu terdiri di sini flux mol itu terdiri dari yang molekuler atau difusi dan juga suku aliran atau konveksi kan. Nah, untuk yang ke arah Z itu ini dia tuh bisa ditulis juga CA V bintang atau di sini CA V0 yang plug flow itu. Terus kalau misalkan yang secara yang ke arah R ini tuh bisa dicoret. Kenapa? Itu karena pergerakan A-nya itu ke arah R tuh terjadinya diasumsikannya karena difusi aja, bukan karena konveksi gitu. Oke, kalau misalkan kalian udah dapet yang kayak gini 2 sama 3, 2 sama 3 ini bisa disubstitusiin ke persamaan 1. Nanti dapetnya hasilnya kayak gini. Gini. Jadi
ini itu persamaan 2 dan yang ini itu persamaan 1. Oke. Terus abis itu kalian bisa susun ulang sampai jadi persamaan yang lebih simple gitu. Nanti didapatkan persamaannya kayak gini. Kalau misalkan kalian bisa lebih sederhanain lagi nggak apa-apa ya. Gitu untuk nomor 3 ya. Oke, untuk soal terakhir adalah tentang leaching, nomor 4 ya. Nah, nomor 4 itu laju lisis senyawa A dari padatan yang diekstraksi dengan cairan B dapat diasumsikan bahwa dikendalikan oleh proses difusi melalui lapisan film berupa cairan yang stagnan dengan tebal delta sebelum masuk ke fasa ruahnya. Kelarutan molar senyawa A pada cairan B adalah CH0 dan konsentrasi A pada fasa ruahnya adalah Ca delta. Proses ekstraksi ini disertai reaksi dengan persamaan laju reaksi per satuan volume sebesar Ra. Nah, yang diminta tuh menurunkan persamaan diferensial dengan equation of change untuk profil Ca dan juga membuktikan bahwa profil Ca itu linear. Oke. Nah, di sini kan ada tulisan kalau misalkan cairan yang stagnan. Stagnan itu berarti apa? Berarti kita bisa tahu kalau X sama dengan VY sama dengan VZ sama dengan 0. Ini karena dia stagnan. Jadi diam gitu. Oke, ini terus sudah dikasih untuk gambarnya. Kalau dari gambar ini kan kita bisa lihat kalau misalkan CA-nya itu berubah dari Z sama dengan 0 sama Z sama dengan delta. Jadi kita bisa tahu kalau CA itu fungsi dari Z. Terus kita bisa tulis kondisi batasnya. Di sini pas Z sama dengan 0, CA-nya itu adalah CaO. Dan saat Z sama dengan delta, CA-nya itu Ca delta. Ini juga udah ditulis juga ya tadi di soalnya kalau nggak salah. Oke, kemudian kan kita buat soal ini kita pakai equation of continuity yang bisa kalian temuin di appendix D11 1. Nah, di sini kan karena dia itu bentuknya kayak gini, jadi pakainya Cartesian coordinate. Jadi beda ya sama yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini itu kita ganti persamaannya itu supaya jadi yang kayak gini, pakai ini ya. Ini udah ditulis di appendixnya juga ada tulisan yang kayak gini. Oke. Nah, kemudian untuk RA ini itu tuh sebenarnya ini ya. Cuman tuh ini biar singkat aja jadi tetap saya tulis RA aja gitu. Oke. Terus dari persamaan ini seperti biasa kita bisa coret-coret. Ini dou XA per dou T ini bisa dicoret karena dia steady state. Terus ini dan ini dicoret. Kenapa? Karena kan tadi ingat lagi dia tuh stagnan. Jadi Vx, Vy sama Vz nya tuh 0. Terus ini tuh bisa dicoret ya. Ini karena CA-nya bukan fungsi X. Kenapa ini bisa dicoret padahal ini XA? Karena ini sebenarnya kan C. Nah, C ini dikali XA itu sebenarnya CA. Jadi berarti C dikali XA sama dengan CA gini. Oke. Terus ini bisa dicoret. Terus ini juga bisa dicoret karena CA bukan fungsi Y. Tapi CA itu fungsi Z, jadi yang belakang nggak dicoret. Nah, habis itu hasil coret-coretnya itu jadi yang kayak gini. Nah, ini kayak yang tadi sebelumnya saya bilang, kalau C dikali XA itu nanti jadinya CA. Jadi persamaan yang ini bisa ditulis ulang jadi yang ini. Ini juga RA-nya dipindah ruas aja ya. Nah, habis itu kalau misalkan RA-nya 0 kan berarti
DAB D kuadrat CA per DZ kuadrat itu sama dengan 0 kan. Nah, itu tuh bisa diintegrasiin nantinya. Jadi kalau misalkan dari persamaannya ini kan kalau DAB-nya dikali ke ruas kanan itu jadi tetap 0 kan. Jadi makanya jadi yang kayak persamaan yang ini. Terus DZ-nya itu dipindahin ke ruas kanan, abis itu diintegralin kayak gini. Oke. Karena ini 0 tapi integral dz, makanya dia muncul suatu konstanta C1 di sini. Terus bisa diintegralin lagi, dz-nya pindah lagi. Terus dapat deh persamaan kayak gini. Dari persamaan ini bisa dicari konstanta C1 sama C2-nya. Gimana caranya? Itu kalian substitusi kondisi batas. Nah, kondisi batasnya itu yang tadi kalian udah tulisin ini sebelumnya ini. Oke. Jadi substitusinya satu-satu. Nah, di sini pakai dulu yang Z sama dengan 0, CA sama dengan C0. Pakai kondisi batasnya ini bisa diketahui kalau C2-nya itu sama dengan C0. Terus pakai kondisi batas yang kedua yang pas Z sama dengan delta, CA sama dengan CA delta. Ini maksudnya delta kecil ya, bukan dikali ya, ini CA delta gitu. Terus udah disubstitusiin, bisa didapetin C1-nya tuh ini. Oke. Kan C2 sama dengan C1-nya udah dapat kan. Jadi tinggal dimasukin ke persamaan yang ini. C1-nya berapa, C2-nya apa, pakai yang ini sama yang ini. Terus akhirnya kalian dapat deh persamaan yang ini. Udah deh dapat persamaannya. Terus kan kalian disuruh minta buktikan kalau CA itu linear. Nah, kalian kan bisa lihat di sini kalau misalkan bentuknya itu mirip sama persamaan linear ya, yang Y sama dengan MX plus C. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau CA itu linear terhadap Z. Karena ini. Oke, tadi udah terbukti ya. Ini juga yang nomor 4. Oke, mungkin segitu aja tutor CLC dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan dari kata-kata saya. Semoga semuanya berhasil ya dalam UAS peristiwa perpindahan. Good luck semuanya.